nggak cuma lacking of knowledge, tapi juga lacking of responsibility, di mana kita itu semua kebiasaan menyerahkan sesuatu pada pemerintah, menyerahkan sesuatu kepada institusi. Kita selalu beranggapan bahwa there's always a higher being that will help us throughout several conditions gitu. Nah, akhirnya ketika sebuah lembaga yang menangani sesuatu itu kolaps, pada akhirnya semua sistemnya jadi kolaps. Kita beneran sebagai masyarakat tuh bener-bener nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Karena kita menyerahkan semuanya itu ada di pundaknya KPK. We are relying too much to KPK akhir-akhir ini gitu. Gue tahu bahwa aku susah nih ngomongnya pakai aku, jadi aku ngomong pakai gue, maaf ya. Gue tahu susah banget untuk kita percaya pada pemerintahan dengan sistem yang kayak begini dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tanggung jawab pemberantasan korupsi itu nggak ada di KPK doang. Kita selama ini glorifying tugas KPK bahwa KPK adalah orang satu-satunya yang punya wewenang untuk pemberantasan korupsi. Padahal nggak kayak gitu. Lo harus membebankan tugas ini sama rata kepada semua lembaga, semua institusi, sehingga ketika KPK kolaps, KPK itu kan lembaga ad hoc ya. Whenever it is, dia pasti akan bubar. Apapun alasan bubarnya, apapun circumstances-nya, dia pasti akan berakhir karena dia memang lembaga ad hoc, dan itu yang diharapkan, bukan maksudnya memang kita mengharapkan bubarnya KPK in terms of tugasnya selesai. Nah, kalau misalnya memang kita membebani semua hal itu ada di pundaknya KPK, itu nggak akan selesai menurut gue. Jadi itu adalah bentuk bahwa kita sebagai society juga lacking of responsibility, yang padahal kita punya responsibility terhadap KPK untuk menjaga itu dan memperkuat sistemnya dari bawah, dari lapisan bahwa kita tuh sebagai masyarakat Indonesia sendiri gitu. Yang kedua, ini cukup jadi bahan untuk evaluasi gerakan sosialnya. Apakah gerakan sosial kita benar-benar punya cukup bargaining position untuk menekan sebuah kebijakan? Karena lo udah bikin demo sebesar itu dengan ratusan massa, hampir ribuan massa. What are you trying to say? What happened next? Itu yang harus lo jawab pada akhirnya. Apakah gerakan sosial kita itu cukup mendorong sebuah kebijakan menjadi berhasil atau tidak berhasil? Ini gue nggak ngomongin soal gerakan sosial spesifik pada KPK ini aja, tapi in general gerakan sosial kita di Indonesia. Kalau misalnya lo melihat menjurus kepada bagaimana kita bisa menurunkan Soeharto, I think Pak Harto juga bukan turun karena mahasiswa. Lo belum bisa ada di poin lo bisa menggal seseorang kayak Marie Antoinette dulu dipenggal pada masanya Marie Antoinette dan gerakan sosialnya gitu loh. Maksudnya kita harus evaluasi lagi sebenarnya gerakan apa sih yang gak menimbulkan antipati juga. Mungkin di antara kalangan aktivis, gerakan-gerakan kayak gini tuh terkesan keren, terkesan oke, terkesan sudah baik. Tapi bagi orang-orang yang tidak ada di lingkup itu, ini tuh gerakan cuma anak-anak mahasiswa, bahasanya dakik-dakik, terus udah itu lo nggak bisa, impact-nya tuh nggak jelas apa. Jadi outcome-nya tuh harusnya diperjelas. Outcome itu sebenarnya lo maunya apa gitu. Yang paling gue lihat dari film ini tuh sebenarnya ada dua hal itu. Karena main point-nya adalah lo mendengarkan testimoni dari pegawai-pegawai KPK-nya. Yang kedua adalah lo melihat orang-orang civil society beraksi untuk KPK-nya. Tapi apakah ini berhasil atau enggak, we will see later. Gitu aja sih kalau dari aku. Cukup, Kak? Aku udah. Ya, terima kasih atas penyampaiannya Kak Jaswil. Jadi ada dua tadi poin yang kemudian disampaikan oleh Kak Jaswil terkait tentang film ini. Yang pertama itu tentang society, yang kedua tentang gerakan sosial. Baik, selanjutnya penanggap kedua yaitu Kak Sani. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggak suaranya? Kedengaran. Baiklah, 5 menit ya. Sebelum itu saya berterima kasih ya kepada Watchdog. Mungkin setelah after dia diskusi ini mungkin akan dinonton karena direkam ya. Dan juga film dokumentasi ini yang berdurasi 2 jam kurang lebih, ini menurut saya
sajian yang cukup menarik ya, yang dimana film ini menjelaskan bahwa bagaimana sebuah lembaga yang diobak-abik dengan atasan ataupun orang yang memiliki kekuasaan ataupun kekuasaan di dalam suatu lembaga tersebut. Nah, di dalam film tersebut juga banyak diskusi-diskusi terkait pegawai-pegawainya, yang dimana 75 pegawai dari KPK itu telah dikabiriin oleh dari tes TWK tersebut. Nah, juga saya juga prihatin ya terhadap KPK sendiri, karena ini kalau dipikir-pikir atau kita bisa lihat di dalam film tersebut juga tidak masuk di akal, karena yang saya maksud tidak masuk di akal tersebut bahwa tes-tes ya TWK tersebut tidak ada kayak sesuai dengan penguji Pancasila, penguji itu kayak gak ada landasan-landasannya. Di bagaimana di dalam interview atau wawancara KPK TWK tersebut juga tidak ada landasannya. Bagaimana ada disuruh kayak di wawancara tersebut juga disebutkan harus memilih bagaimana agama dan Al-Quran tersebut. Bahkan ada juga menjerumus ke agama dan seks. Nah, itu menurut saya tidak masuk di akal ya. Kalau misalnya kita pikir-pikir, itu hak semua dari manusia ya. Dan itu tidak dapat dipungkiri kalau misalnya masalah pribadi itu harusnya tidak masuk ke dalam landasan TWK tersebut. Itu sih saya diperhatinin. Dan yang saya sesalin juga ada masalah terkait agama, yang dimana hak perempuan untuk memakai jilbab pun disebutin di dalam tersebut. Dan mereka yang termasuk pegawai-pegawai yang 75 pegawai yang tidak lolos TWK tersebut juga banyak korban-korbannya dari kasus-kasus KPK yang sebelumnya, seperti bantuan sosial, itu tidak masuk di akal, karena ini salah satu kelemahan lembaga kita, karena orang-orang yang penting malah yang disingkirkan, karena itu harus berantas lebih jauh sih kalau menurut saya sih. Itu aja dulu, Kak. Moderator? Ya. Oke, terima kasih atas pemaparan daripada Mbak Asani. Selanjutnya, pemateri ketiga atau penanggap selanjutnya yaitu Kak Sarul Pora. Beliau adalah penggiat Rumah Baca Komunitas. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke, mohon maaf jika nanti suara saya bisa saja putus-putus, karena jaringan saya di sini sepertinya kurang terlalu bagus, jadi bisa saya nanti putus-putus. Mohon maaf, penangkap bisa diaktifkan kameranya. Di sini gelap. Oke. Kami kegelapan, Kapolra. Oke, saya langsung saja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan bagaimana kita mendiskusikan film ini ya. Film ini sebenarnya kan hasil dari permasalahan terkait dengan TWK KPK kemarin kan, yang kemudian diangkat disutradarai oleh Dandi Laksono, seorang aktivis HAM juga. Tapi dalam beberapa hal sih, untuk film ini ya khususnya, saya tidak terlalu tertarik untuk menonton sebetulnya, karena filmnya membuat kita jadi jenuh.
karena isinya itu hanya berisikan keterangan, penjelasan dari mereka-mereka yang kemarin tidak lolos hasil TWK. Karena mungkin tidak terlalu tertarik dalam artian maksudnya kayak gini nih, keterangan seperti itu sudah banyak dimuat di media, sudah banyak ditampilkan di acara talkshow dan lain-lain, bahkan di Mata Najwa, di TV One itu sudah banyak ditampilkan terkait dengan keterangan-keterangan itu. Jadi film ini hanya ingin mengulas kembali apa yang kemudian sebelumnya telah ditampilkan gitu. Keterangan-keterangan seperti itu kan sebenarnya sudah kita dengarkan di TV-TV lain-lain. Jadi saya agak jenuh menonton filmnya. Jadi terkait dengan karena ada film ini kan pasti akan ada masalahnya kan. Saya ingin menanggapi sedikit saja ya terkait dengan permasalahan KPK yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat ya. Yang pertama memang saya beranggapan kayak gini, KPK ini memang sengaja ingin dilemahkan dalam artian karena ada beberapa kasus-kasus besar yang itu melibatkan pejabat-pejabat politik kita, sehingga salah satu agar kasus tersebut tidak mampu diungkap adalah dengan cara melemahkan KPK. Kan proses itu sudah dimulai dari awal kan sebenarnya kan, sebagaimana diceritakan di film, bagaimana KPK ingin KPK menjadikan Budi Gunawan sebagai tersangka, namun kemudian si Abraham Samad diserang balik dengan kasusnya terkait dengan wanita itu awalnya kan, yang kemudian ada istilah cicak dan dan tikus ya, ada seperti itu, yang kemudian kan dimulainya ketika RUU KPK mulai dimunculkan. RUU KPK ini sengaja dimunculkan, kemudian ada banyak sekali kontroversi di dalam masyarakat sipil, bahkan akademisi yang lain juga ikut menyerang karena dianggap lembaga seperti KPK ini tidak seharusnya dibuat sedemikian rupa karena KPK sebagai gerbang terakhir dalam memberantas korupsi, dia harus diberi porsi lebih dan tidak seharusnya diintimidasi seperti itu. Karena dari lembaga yang di negara ini yang bisa diharapkan untuk memberantas korupsi ya KPK sendiri. Cuma setelahnya saya menemukan semacam paradoks di dalam diri KPK sendiri. Dan artinya kayak gini, beberapa hasil survei itu lembaga yang mendapat predikat buruk dari masyarakat itu salah satunya adalah kepolisian. Jadi kepolisian itu salah satu lembaga politik yang bahkan itu tidak terlalu dipercaya oleh masyarakat. Anehnya KPK dalam survei lain, KPK sebagai salah satu lembaga yang itu masih mendapat kepercayaan dari masyarakat. Artinya dalam hal memberantas korupsi. Nah, paradoksnya di mana? Paradoksnya adalah kepolisian sebagai lembaga yang kurang dipercayai dan KPK sebagai lembaga yang dipercayai. Justru KPK ketuanya adalah seorang polisi gitu. Nah, itu saya menemukan paradoksnya. Dalam artian lembaga yang sangat dipercaya dan lembaga yang tidak terlalu dipercayai, namun ketuanya itu adalah seorang kepolisian, yaitu si Firly. Firly ini kan dia kan seorang kepolisian kan. Nah, di zaman Firly ini kemudian banyak masalah pun mulai muncul. Nah, setelahnya masalah yang paling sekarang menjadi perbincangan ya terkait dengan TWK. Sekarang bagi aku pun berpendapat dengan siapa itu yang matanya disiram, lupa apa namanya. Novel Baswedan. Nah, itu siapa sih? Novel Baswedan. Saya berpendapat yang sama dalam artian TWK ini hanya menjadi jembatan untuk menyingkirkan orang-orang yang memang dianggap punya kapasitas untuk bisa memberantas korupsi. Karena mereka ini kan yang tidak lolos ini kan bahkan mereka yang memegang kasus-kasus besar kan, mulai dari bansos, mulai dari kasusnya si Harun Masiku,
kasus apa itu ATM bengkak atau gendut atau apa itu ya. Nah, kasus-kasus besar itu semuanya kan mereka kan memegang kasus itu, tapi ketika memang mereka disingkirkan, secara otomatis kasus-kasus besar ini tidak dapat bisa dilanjutkan, tapi dengan orang yang tidak terlalu memahami dengan detail terkait dengan kasus ini. Nah, orang-orang yang lebih paham terkait kasus ini karena mereka mulai dari awal, proses dari awal sampai hampir pada tahapan yang lebih jauh, mereka malah disingkirkan. Nah, ini yang menjadi masalah. Selanjutnya dalam aspek HAM, misalnya penyerotan lainnya dalam aspek HAM, artinya yang saya maksud adalah saya berada di lembaga kenegaraan nih. Nah, tapi saya punya privasi sebagai seorang individu, sebagai seorang makhluk hidup, sebagai seorang manusia. Privasi itu yang harus melekat dalam dalam artian saya tidak ingin pribadi saya terlalu dicampuri, apalagi ini berkaitan dengan pekerjaan saya di kelembagaan negara. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan TWK kemarin secara tidak langsung ada unsur pelanggaran HAM-nya. Pelanggaran HAM-nya di mana? Karena ada aspek persoalan personal yang seharusnya tidak disampaikan, tapi itu malah disampaikan oleh tim yang menyeleksi kemarin di tes wawasan kebangsaan. Sehingga saya beranggapan memang tes TWK ini cuma formalitas doang sih sebetulnya untuk menyingkirkan orang-orang yang memang yang menurut mereka dianggap Taliban di dalam tubuh KPK. Sementara seperti itu dulu ya. Selanjutnya mungkin kita bisa diskusikan soalnya ini tentang waktu juga. Jadi sementara di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Pora atas penyampaiannya. Selanjutnya penanggap selanjutnya itu Kak Pausi Ar-Rahmat. Siapa? Pausi Ar-Rahmat. Waktu dan tempat kalian persilakan. Kedengaran? Kedengaran. Mohon maaf sebelumnya kamar ini sedikit agak gelap. Jadi pertama saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pihak Watchdog yang telah menghadirkan film KPK ini kini telah ditonton lebih dari 1.500 ya kalau nggak salah, lebih malahan. Film KPK Endgame yang dirilis Watchdog ini beberapa pekan yang lalu ini seakan-akan memberikan isyarat. Jadi bagi kita seakan-akan memberikan isyarat bagi kita semua bahwa sudah waktunya lembaga KPK ini berakhir gitu dengan pelemahan-pelemahan yang kian masif dari tahun ke tahun yang telah lama kita diperjuangkan. Saya sedikit mengikuti beberapa diskusi atas pelemahan KPK ini dulu sejak studi di UMY, di mana beragam alasan dilontarkan oleh beberapa anggota legislatif ini untuk segera melakukan revisi dan revisi undang-undang KPK ini. Padahal menurut saya upaya pelemahan ini kan upaya yang mereka lakukan ini secara tidak langsung mengonfirmasi kepada publik bahwa mereka ini takut atas tindakan yang dilakukan KPK seperti OTT, penggeledahan dan penyadapan atas tindakan mereka. Hingga akhirnya pada tahun 2019 inilah puncak dari masalah-masalah yang sebelumnya terjadi. Walaupun kebijakan undang-undang KPK yang terbaru masih tetap bisa melakukan operasi tangkap tangan, namun OTT menjadi lebih sulit dilakukan dan rumit karena harus ada persetujuan Dewan Pengawas, di mana kata Pora tadi, Sarul Pora, saudara, justru dia melihat ketua KPK saat ini adalah dari atau mantan dari kepolisian yang di mana menurut lembaga memang kurang dipercaya oleh publik, sedangkan KPK ini sangat dipercayai. Namun saya tidak melihat di bagian situ, namun di sini ada namanya lembaga pengawas di mana setiap OTT dari pihak atau pegawai KPK ini harus disetujui oleh lembaga Dewan Pengawas ini. Nah, Dewan Pengawas ini disahkan oleh DPR gitu loh. Sedangkan DPR juga ini menjadi salah satu lembaga yang kurang dipercayai oleh masyarakat. Jadi disinilah paradoks muncul yang ada di lembaga KPK. Jelas-jelas
ini telah disusun sedemikian rupa ya, menurut saya ya, dan dapat melemahkan KPK itu sendiri. Jika Dewan Pengawas tidak menyetujui pelaksanaan OTT itu, lalu lembaga mana yang bisa mengawasi Dewan Pengawas itu sendiri, sedangkan Dewan Pengawas itu disahkan oleh DPR itu. Menurut saya upaya-upaya pelemahan KPK ini telah berlangsung lama ya, sebagaimana dalam film Endgame yang dirilis Watchdog beberapa pekan yang lalu, memperlihatkan beberapa kasus yang telah ditangani dari lebih dari 1 dekade mungkin gitu, dari zamannya SBY dan segala macam gitu. KPK menjadi salah satu produk reformasi sebenarnya tahun 1998 itu, yang mana bertugas dalam agenda pemberantasan korupsi. Ruang-ruang inilah yang memberikan sebagian pihak yang merasa terganggu sehingga pelemahan KPK kian masif hingga saat ini. Dengan adanya pelemahan ini, upaya-upaya pelemahan ini dan menyingkirkan menjadi poin penting ya menurut saya, di mana kita bisa melihat kemunduran reformasi kita karena KPK adalah produk dan buah dari perjuangan reformasi yang kini kian kritis begitu. Dilihat dari film Watchdog melalui sesi wawancara pegawai KPK pada film ini memberikan kita gambaran bahwa ada salah satu lembaga konstitusi, MK lah, turut andil dalam mensukseskan upaya pelemahan ini, di mana padahal satu sisi putusan MK ini menjelaskan pegawai KPK itu pegawai KPK yang menjadi ASN ini bersifat peralihan dan tidak boleh merugikan KPK itu sendiri. Justru kita bisa menilai bahwa dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini, di mana mereka adalah penyidik dan penyelidik gitu. Kasus-kasus yang besar, contoh dana bansos dan sebagainya yang sudah dilakukan, yang sedang maupun yang akan dilakukan. Jika mereka-mereka ini disingkirkan, besar kemungkinan untuk tidak berhasil menguak tindakan korupsi itu sendiri oleh beberapa pejabat atau sulit diidentifikasi karena butuhnya persetujuan dari Dewan Pengarah. Di situ yang saya lihat. Dari beberapa menit ke menit dari film Watchdog ini saya melihat adanya soal-soal yang mengarah ke ujaran kebencian kalau dilihat dari tes wawasan kebangsaan. Contohnya di menit 13 menit ke-13 lah gitu. Novel Baswedan ini adalah dia mendapatkan pertanyaan Cina itu sama atau tidak, apakah Jepang itu kejam atau dan lain-lain, dan itu menurut saya memang tidak sesuai dengan konteks tes wawasan kebangsaan, di mana saya melihat juga di menit ke-13 itu dari Beni kalau nggak salah namanya itu justru mendapatkan lembaran tes yang bukan TWK gitu. Jadi dilihat dari sampul yang diteskan itu justru bernama Indeks Demokrasi Bernegara. Dilihat dari pertanyaan-pertanyaan menjurus provokatif itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang dilakukan sama mereka. Begitupun sesi-sesi wawancara dari Mbak Puput yang ditanya Pancasila atau Al-Quran, seperti Mbak Nova yang diwawancarai pernah ke luar negeri atau tidak, dan lain sebagainya. Mungkin itu tidak ada korelasi dengan bagaimana mereka memberantas korupsi itu sendiri. Mungkin itu saja dulu sesi saya, mungkin bisa dialihkan ke penanggap yang lainnya. Terima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih atas Kak Helin Ali Saputra. Dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua para pemateri. Untuk moderator saya minta waktunya untuk extra time ya, mungkin 5-10 menit. Karena saya ada beberapa kajian analisa berdasarkan lembaga organisasi anti korupsi juga yang ada di Indonesia yang bergerak dalam menangani upaya pelemahan KPK terhadap upaya pelemahan KPK dari pemerintah dan legislatif. Di sini ada 10 poin berdasarkan kajian lembaga organisasi anti korupsi. Salah satunya seperti yang disebutkan oleh Kak Fauzi sendiri tadi. Mungkin saya akan menyebutkan beberapa poin saja. Yang pertama yaitu independensi yang terancam. Nah, di sini kalau kita melihat independensi terancam, KPK ini sebetulnya bergerak dalam ranah rumpun eksekutif apakah independen. Nah, nanti itu saya akan jelaskan lagi di kajian saya yang terakhir berdasarkan perspektif politik hukum
Terus yang kedua yaitu penyadapan menjadi lebih sulit dan terbatas. Yang ketiga, pembentukan Dewan Pengawas seperti Kak Fauzi paparkan tadi. Oke, itu tadi ada 10 poin upaya pelemahan KPK, dan masuk ke dalam sub yang kedua yaitu dampaknya terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama yaitu munculnya kepemimpinan yang korup. Kita tahu Indonesia 34 provinsi, rata-rata ada yang notabene otonomi daerah khusus, otonomi daerah, dan semuanya. Apakah kita mau melihat korupsi itu semakin tinggi? Pasti tidak mungkin kan? Dan yang kedua yaitu menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemodal atau kapitalis. Yang ketiga, selanjutnya itu hancurnya kedaulatan rakyat. Lembaga KPK sejatinya itu untuk melayani kebutuhan rakyat. Kalau tidak ada lembaga KPK, potensi untuk korupsi itu pasti akan tinggi. Jadi sekarang kenapa saya bilang hancurnya kedaulatan rakyat? Karena negara bangsa ini kedaulatannya ada di berada partai politik. Yang terakhir yaitu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Menurunnya angka demokrasi tentu saja pasti berdasarkan sumber dari lembaga-lembaga internasional, banyak sekali yang mengatakan bahwa Indonesia di posisi floor demokrasi atau demokrasi yang cacat berdasarkan The Economist Intelligence. Terus yaitu selanjutnya, kalau saya bisa menilai, menuju ke arah yang kelam bangsa kita. Pemerintahan ini banyak mewarisi dampak-dampak yang buruk, atau bahasa literaturnya yaitu negative legacy. Yang kedua, menurunnya angka demokrasi. Kenapa saya bilang menurunnya angka demokrasi? Karena tahun 2019, bagaimana hati nurani rakyat tergentarkan untuk turun ke jalan. Karena ada rencana untuk merevisi Undang-Undang KPK. Kenapa saya bilang menurunnya angka demokrasi? Ya, karena ada beberapa tahanan politik yang ditahan, kebebasan berekspresi yang semakin hilang. Yang kedua yaitu gangguan buzzer. Banyak sekali buzzer-buzzer yang menyerang aktivis-aktivis politik kita. Terus selanjutnya oligarki yang semakin menggila. Dan kalau kita lihat sekarang, eranya dinasti politik yang dipertontonkan oleh partai politik. Kita bisa lihat seperti Partai Merah ataukah Partai Biru, sama-sama menerapkan dinasti politik. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan kajian saya pernah meriset tentang gaya kepemimpinan presiden kita. Jadi hasil yang saya dapatkan itu memang presiden kita saat ini lagi menggiring pihak-pihak oposisi tadi untuk mendapatkan jatah di dalam parlemen atau di dalam pemerintah. Hal itu kenapa? Karena untuk minimalisir angka-angka orang-orang yang kritis, pihak-pihak yang oposisi di dalam suatu negara. Kalau kita melihat atau kita biarkan saja seperti itu, apakah demokrasi kita berjalan lancar? Nah, nggak akan bisa. Karena salah satunya syarat negara demokrasi yaitu adanya pihak-pihak yang oposisi. Tadi pemaparan sedikit dari saya, mungkin saya lanjutkan kembali ya. Untuk berdasarkan politik hukum, kedudukan KPK berdasarkan teori The New Separation of Power yang mengidealkan kehadiran lembaga baru, tidak lain hanya untuk kepentingan melayani kebutuhan rakyat yang belum ditangani pada era sebelumnya. Jadi pada abad ke-20, memang banyak lembaga-lembaga yang bermunculan. Itu untuk apa? Hanya untuk mengontrol jalannya pemerintahan ataupun jalannya legislatif pada saat itu. Dan hal ini bisa didasarkan oleh elaborasi apa yang dikemukakan oleh Montesquieu pada saat itu, dan saat ini juga sistem teras politika kita lihat banyak diadopsi oleh beberapa negara yang biasa disebut juga sebagai state auxiliary organs atau auxiliary institution sebagai lembaga penunjang. Tadi saya bilang bahwa lembaga KPK itu berdiri di rumpun eksekutif, apakah di rumpun berdiri sendiri, independen. Oke, selanjutnya yaitu self-regulator agency atau independent
supervisory body atau lembaga yang menjalankan fungsi campuran. Fungsi campurannya yang saya lihat di sini yaitu regulatif, administrasi, dan fungsi penghukuman. KPK apakah berada di rumpun eksekutif? Saya rasa itu hal yang keliru. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan ratio legis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh William M. Fox Jr., Lisa Schultz-Beresman, dan Robert B. Thompson. Suatu komisi negara adalah independen bila dinyatakan secara tegas oleh Kongres dalam undang-undang komisi yang bersangkutan. Nah, jadi saya di sini mengkomparatifkan dengan negara lain, salah satunya yaitu Amerika. Amerika mempunyai lembaga independen agensi yang dulu di bawah naungan eksekutif dan sekarang menjadi lembaga independen yang dinamakan The Commodity Future atau Trading Commission, CFTC, yang menurun menjadi Commodity Exchange untuk menguatkan lembaga independen Amerika Serikat, tidak di bawah kontrol presiden, Kalau kita membandingkan berdasarkan komparatif negara lain, kita lihat bahwasannya memang lembaga independen itu berdiri sendiri, tidak dibawa oleh presiden dan sebagainya. Selanjutnya yaitu berdasarkan Bruce Achatman dan Cindy Sketch. Karena kalau saya lihat beberapa literatur, memang KPK ini berdiri berdasarkan sistem ketatanegaraan yang sedikit keliru. Kenapa? Karena kita masih menerapkan trias politika. Negara lain menerapkan yang lembaga independen itu berdiri sendiri, yaitu ada 4 cabang kekuasaan, 4 cabang pemisah kekuasaan, bukan lagi memakai Montesquieu, bukan lagi memakai trias politika, yaitu apa? Adanya eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga independen sendiri, yang berdiri sendiri. Dan apakah Indonesia mau menerapkan sistem seperti itu? Saya rasa itu bisa-bisa saja. Kenapa? Karena kalau kita lihat 4 pemisah kekuasaan tadi bisa saja berjalan dengan lancar. Karena KPK tidak berdiri sendiri dan tidak ada yang berani mengontrol, itu nggak akan bisa. Pasti ada lembaga yang mengontrol. Salah satunya mungkin BPK, karena BPK itu rumpun eksekutif. Mungkin salah satunya bisa saling kontrol dengan KPK, punya check and balance di negara Indonesia sampai saat ini. Seharusnya seperti itu, saya rasa. Mungkin begitu saya dulu pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Herding sudah memaparkan. Selanjutnya penanggap terakhir yaitu Kak Faisal Akbar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Mas Misran, dan terima kasih pula kepada kakak-kakak yang sebelumnya sudah memaparkan beragam macam hal yang menurut saya jadi pemahaman baru bagi saya, pengetahuan baru bagi saya sebagai masyarakat sipil gitu ya. Jadi menanggapi terkait film, karena fokusnya memang kita bedah film ya, bedah film dokumenter yang sudah dirilis oleh Watchdog beberapa pekan yang lalu. Seperti yang tadi disampaikan oleh kakak-kakak sebelumnya, terkait hal itu memang saya sangat sepakat ya. Terkait kualitas film ini itu sangat baik sebagai film dokumenter, akan tetapi untuk materinya mungkin yang dibilang Kak Pora tadi hanya mengulang-ulang. Mungkin itu jadi catatan apa ya? Catatan yang perlu digarisbawahi. Namun saya juga ingin menanggapi, sedikit berpikir kontra atas pernyataan itu. Jika memang materi daripada film ini hanya mengulang-ulang daripada pernyataan-pernyataan yang ada sebelumnya, seperti yang kita ketahui, pernyataan-pernyataan yang ada sebelumnya itu terkemas di ruang-ruang yang katakanlah ruang-ruang mainstream ya, ruang-ruang yang berita-berita nasional apa segala macam, sehingga dalam hal efektivitas menyentuh kalangan-kalangan tertentu, khususnya kalangan-kalangan milenial itu kan kurang nyampe gitu, karena milenial sekarang itu nggak nonton
TV, nontonnya YouTube gitu kan. Jadi menurut saya rilisnya film dokumenter terkait KPK Endgame ini itu merupakan sebuah sebuah hal yang sangat bermanfaat untuk kita mensosialisasikan terkait fakta-fakta dari sisi kawan-kawan yang tidak lolos TWK. Karena memang ketika kita melihat di dalam ruang-ruang media mainstream, teman-teman yang tidak lolos TWK ini cenderung dihadapkan dengan diskusi-diskusi yang memang berimbang ya. Maksudnya ada pihak yang pro KPK dan juga ada pihak yang sebagai korban. Artinya terkadang mereka itu menahan-nahan bahasa. Mereka itu menahan-nahan bahasa, menahan-nahan pernyataan, menahan-nahan sikap di media publik itu. Nah, ketika memang mereka diwawancarai secara private dan diwawancarai dengan pihak yang memang sudah kompeten dalam hal dokumenter, saya rasa banyak fakta-fakta baru yang kita dapatkan gitu. Jadi untuk menilai terkait fokus kepada film ini menurut saya sangat baik ketika kita mengikutinya hingga akhir. Terkait materi film saya tidak terlalu banyak menambahkan karena tadi teman-teman sudah banyak yang menyampaikan. Mungkin itu saja dulu Kak Misran terkait penanggapan dari saya mewakili masyarakat sipil. Mungkin nanti kita bakalan lebih diskusi selanjutnya lebih masif lagi gitu. Mungkin itu Kak Misran. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Faisal sudah memaparkan hasil bedah filmnya. Selanjutnya, sebelum kita lanjut pada sesi pertanyaan, dari beberapa tadi materi yang telah disampaikan oleh penanggap, artinya kita sudah menemukan gambaran terkait tentang polemik yang terjadi sekarang ini. Dari beberapa pemateri tadi ada yang melihat dari sisi kebijakannya, ada yang melihat dari sisi politiknya, dan ada yang melihat dari sisi gendernya. Baik, sebelum kita masuk pada sesi pertanyaan, alangkah baiknya ketika misalnya ada yang perlu ditanyakan bisa lewat chat atau bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Aku dong. Monggo silakan. Aku mau ngelanjutin omongan dari Kak Sahrul dan Mas Faisal ngomongin soal bahwa filmnya bosan. Oke, silakan. Bagiku pribadi, semua film yang berhubungan dengan aktivisme tipenya kayak gini, ngebosenin, ngomongin bahasanya terlalu tinggi, almost kayak bahasa media tetap, dan inian bikin jurnal. Begitu juga yang terjadi pada campaign aksi apapun itu. Jadi sebenarnya bukan kita yang ada di dunia yang kasarnya dekat dengan aktivisme, mahasiswa sosial politik, itu memang kebiasaan bikin campaign yang nggak menyentuh ke bawah. Kita itu memang kebiasaan bikin campaign dengan bahasa-bahasa berat, bahasa-bahasa dakik-dakik yang orang juga nggak ngerti lo ngomongin apa, poin lo apa. Emang dasarnya tujuannya bukan ditujukan kepada masyarakat yang ada di bawah. Kalau lo tanya sama misalnya mahasiswa desain, yang sebenarnya adalah bagian daripada campaign ini juga sebagai mereka rakyat Indonesia, mereka juga nggak ngerti, mereka juga bingung, lo tuh sebenarnya ngomongin apa. Estetiknya dapat, secara kualitas pengambilan gambar dapat, tapi secara kualitas pesannya memang hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang memang dasarnya tahu soal negara ini. Kalau lo ngomongin ini sama anak-anak milenial di luar Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan dia bukan anak pergerakan, akan bingung semuanya. Itu maksud gue, memang dasarnya Watch Dog itu dari awal filmnya tidak didesain untuk orang-orang yang lebih awam tuh loh. Dan ini adalah sebenarnya gap kita ke masyarakat, gap bahwa kita sebagai anak-anak sosial politik tuh harus punya jalan tengah lagi. Gimana sih orang-orang yang nggak paham sama sekali akhirnya bisa involve ke urusan-urusan kenegaraan tanpa perlu pusing mikirin istilah-istilahnya gitu loh, maksud aku. Gitu tanggapan aku buat Mas Faisal sama Kak Sahrul. Jadi memang ya bukan kalian doang yang ngerasa bosan, film ini nggak akan nyentuh 1M ini kayak Endgame yang lainnya, contoh Avengers Endgame.
nggak akan nyentuh sampai ke sana kalau misalnya masih begini gitu. Mana cukup, Kak? Oke, baik. Terima kasih sudah menanggapi tadi. Jadi pemateri saling menanggapi terkait tentang penyampaian tadi. Baik, selanjutnya mungkin ada di antara teman-teman kita ingin menanyakan terkait tentang diskusi kita hari ini. Silakan. Jadi silakan saja langsung sampaikan kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan. Mungkin bisa dilihat di kolom chat, Kak Misran. Oh ya, ini ada satu statement dari Cak David terkait tentang diskusi kita hari ini. Dia mengatakan bahwa film ini soal kesaksian yang melawan ketidakjelasan pendukung TWK dan yang percaya mitos Taliban di KPK. Kedahsyatan film ini adalah seperti sedang menunjukkan cahaya di tengah kegelapan narasi kelompok yang mau hancurkan KPK. Menurut film ini telah berhasil melawan fitnah sekedar. Ini ya kata Cadapi sekedar pendapat. Barangkali kesan saya dapat dikomentari para pemantik. Jadi ini bisa pemateri mungkin melihat di chat room terkait tentang apa yang disampaikan oleh Cadapi. Mungkin para pemantik bisa mengomentari apa yang telah disampaikan oleh Cadapi. Mungkin saya kasih kesempatan dulu oleh Kak Sahrul untuk menanggapi tanggapan dari Kak David. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh ya, mungkin setelah Bang Herdin. Oke, Bang. Oke ya, silakan Bang Herdin. Oke, terima kasih. Saya menanggapi dari pernyataan dari Cak David ya. Assalamualaikum Cak. Jadi yang saya garis bawahi di pernyataan Cak di situ adalah isu Taliban. Itu isu Taliban yang seperti apa? Karena mereka banyak sekali alasan-alasan jika ditanya isu Taliban itu seperti apa. Kurangnya bukti berupa naskah akademik atau memang berupa berbentuk objek. Seperti apa sih isu Taliban yang ada di dalam KPK seperti itu ya. Karena kalau kita lihat berdasarkan data, kita lihat perjalanan KPK ini hingga sampai saat ini sebelum periodenya Firly Bahuri ya, itu banyak sekali menangkap berdasarkan OTT mereka. Jadi kalau kita bilang isu Taliban yang seperti apa yang menjadi alasan untuk melemahkan KPK itu. Jadi pemerintah dan legislatif di sini banyak sekali alasan-alasan untuk melemahkan KPK. Dengan isu Taliban, isu pemecatan dan sebagainya. Apalagi tanda kutip sampai saat ini karyawan-karyawan KPK itu sendiri diangkat sebagai PNS. Karena alasan dari mereka kan rumpun eksekutif. Kalau semuanya rumpun eksekutif, siapa yang mau mengontrol pemerintah seperti itu? Apakah mereka mau korupsi berjamaah, kita diam-diam saja? Nggak bisa, karena mereka di atas sana kita yang milih, maupun legislatif ataupun eksekutif, kayak gitu kan. Kalau kita tidak mau mereka-mereka itu menguasai dalam sistem langsung ya, kita terapkan saja sistem tidak langsung, biar parlemen yang memilih presiden siapa. Ya gitu aja, kembali lagi kita ke masa orde baru ke masa orde baru ya. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya Kak Misran. Ya baik, silakan Kak Pausi untuk menanggapi. Mungkin sekedar tambahan dari Mas Herdin yang sudah memaparkan barusan. Saya melihat di sisi pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN gitu. Satu sisi menaruh kecurigaan terkait kebijakan pengangkatan pegawai KPK beralih status menjadi ASN nih. Polemik pengangkatan KPK ini rasanya akan merugikan KPK itu sendiri gitu. Dimana jika KPK berstatus ASN, maka secara tidak langsung mereka harus tunduk terhadap undang-undang ASN itu sendiri. Jadi dikhawatirkan apapun yang mereka lakukan akan tercipta ketergantungan gitu, dan memberatkan bagi pegawai KPK itu yang berstatus ASN untuk bertindak lebih dari sebelumnya,
sehingga kecurigaan kita yang ditayangkan oleh Watchdog dalam film Endgame ini cukup beralasan untuk memberikan alarm peringatan bahwa KPK kini sedang dilemahkan. Poin penting dalam melihat upaya pelemahan ini terhadap lembaga KPK yang ditayangkan Watchdog, khususnya penonaktifan 75 pegawai KPK itu sendiri tidak logis, karena ketidaklolosan mereka dalam tes TWK ini memunculkan beragam pertanyaan yang tidak jelas yang tadi jelaskan. Jadi untuk pengangkatan ini masih dirasa kurang sreg bagi saya. Kalau bisa, kalau independen ya udah independen aja, tidak perlu diangkat menjadi ASN gitu. Terima kasih. Ya baik, itu tadi dari tanggapan Kak Herdin, Kak Posi. Mungkin ada lagi dari pemateri yang lain bisa menanggapi dari statement Kak David tadi. Silakan. Mungkin dari Kak Sarul mungkin bisa menanggapi. Oke. Saya sedikit aja ya menanggapi pernyataan dari Cak David tadi terkait dengan pengaruh film inilah. Dalam artian ya mungkin saya juga bisa bersepakat dalam artian film ini memiliki efek positif dalam artian kecurigaan di dalam internal KPK itu ada Taliban, ya bisa saja sedikit terbantahkan melalui keterangan-keterangan dari mereka di film ini. Mungkin saya sedikit itu aja sih. Terima kasih Kak Pola sudah merespon dari tanggapan Cak David. Mungkin untuk tanggapan yang pertama tadi bisa mungkin dilanjutkan untuk sesi selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya. Mungkin Saya ada bertanya. di antara teman-teman bisa bertanya. Oke, silakan Kak Hengki, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore kawan-kawan. Terima kasih Kak Misran atas waktu yang telah diberikan. Sebelum nanti ke pertanyaan, saya mengapresiasi karya Watchdog ini ya. Filmnya sangat luar biasa. Mencoba memberikan sebuah kenyataan dari para aktornya sehingga bahwa publik itu tahu memang hari-hari ini adalah tidak lagi perang menggunakan senjata, tapi adalah perang gueril fikri, perang ulat saraf, di mana segala sesuatunya itu didesain agar pola pemikiran kita itu adalah yang memenangkan, adalah yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Nah, tadi di beberapa film di filmnya Watchdog itu kan menampilkan kenyataan-kenyataan ya dari para pegawai yang tidak lolos ASN ataupun diberhentikan dari KPK melalui isu-isu Taliban dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya apa simbol utama dari permasalahan Indonesia ini sampai-sampai KPK dilemahkan, bahkan sinyal dari istana sendiri pun menguat bahwa hari-hari ini isu korupsi ataupun koruptor itu semakin meluas. Kita bisa menyaksikan ketika Mahfud MD itu diundang di UGM ya, dia berbicara korupsi hari ini itu lebih ganas daripada era Orde Baru. Nah, itu sih pertanyaannya Mas Misran, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari saudara Kak Hengki. Mungkin di antara pemateri bisa merespon dari pertanyaan Kak Hengki. Mungkin bisa Kak Sani merespon pertanyaan dari Kak Hengki. Silakan. Ya. Masuk ya. Mungkin dari film dokumentasi dari Watchdog ini memang film seperti biasa film-film dokumentasi yang ada menurut saya. Karena ya ada korban dan ada
dan siapa yang membuatnya kita juga nggak tahu kan. Kasus TWK tersebut juga banyak pertanyaan ya, mungkin yang sebagian yang telah menonton, siapa yang dibalik TWK ini, maksudnya siapa yang bukan siapa yang menyajikan soal-soal dibalik itu, atau ada BIN, BKH, itu kan kita nggak tahu ya siapa aja, dan BKN ya. Dan hasil wawancara yang di film dokumentasi ini menurut saya nggak masuk akal ya, karena semuanya itu ya seperti dijebak oleh atasan-atasan tersebut untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang telah mengusik para penguasa, menurut saya. Dan di mana film ini juga menjelaskan bagaimana permainan hukum para lembaga-lembaga di eksekutif dan legislatif, yang di mana mekanismenya itu semua lembaga independen pun ataupun lembaga di luar KPK, maksud saya lembaga-lembaga yang di luar sana itu juga pasti berusaha untuk menyingkirkan pegawai ataupun orang-orang yang mengungkapkan kebenaran, mau di KPK mau di luar pun, menurut saya bagai gitu. Dan bagaimana kita menyikapi bahwa bagaimana untuk mengasih solusi. Bahkan kalau misalnya kita berkaca untuk di gerakan sosial pun, sampai saat ini nggak ada solusi, karena memang kalau misalnya kita berbicara dengan politik ya mungkin ya seperti itu menurut saya. Gitu aja sih Kak Mesan. Kak yang lain mungkin. Suaranya Kak Misran belum keluar. Oh ya, mohon maaf, saya lupa ini. Itulah tadi. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Kak Sani. Mungkin ada tambahan atau respon dari pemateri lain untuk menjawab pertanyaan dari Kak Hengki. Silakan. Masuk ya, Kak Misran. Karena jam 5. Kak Misran masuk ya? Boleh Kak, boleh. Masuk. Soalnya di sini suaranya hilang-hilang ini dari beberapa pemateri. Oke, tadi masuk ke pertanyaannya Kak Hengki. Simbol permasalahan di Indonesia sampai saat ini itu apa sih sebetulnya? Sebetulnya kalau kita bicarakan simbol permasalahan yang ada di negara kita ini sangat kompleks dari sektor politik sekalipun ya. Saya membaca beberapa literatur karena memang saya mendalami dalam sektor politik di negara ini, memang banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi dari sektor bagaimana menyikapi politik, menyikapi kebijakan publik, menyikapi demokrasi, dan seterusnya sampai saat itu. Saya mau sedikit menggeser ke apa yang namanya kekuasaan. Kekuasaan, siapa yang akan menjadi kekuasaan berarti dia berhak menyetir bagaimana arah kiblat yang akan dilewati, seperti itu ya. Kalau kita lihat sampai saat ini banyak orang yang beranggapan bahwa rezim ini memang sangat bagus, dalam arti bagus seperti apa? Karena banyak aspek dan indikator yang masih sedikit umum menurut saya, tidak begitu jelas parameternya itu hitungannya seperti apa. Nah, yang jelas mereka masih lihat secara subjektif seperti itu ya. Dan ada lagi isu-isu yang berkembang seperti salah satu ketua umum partai atau penasihat atau apalah itu menjadi
dianugerahkan guru besar di salah satu universitas di Indonesia. Kan itu kekeliruan dalam memandang basic pendidikan dalam individu seperti itu. Jadinya saya rasa dari sektor pendidikan aja seperti itu, bagaimana mereka mau menyikapi arah politik kita ke depannya itu mau seperti apa, kayak gitu. Mungkin seperti dulu Kak Misran dari saya. Oh ya, terima kasih Kak Herding atas responnya terkait tentang pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh saudara atau Kak Hengki. Jadi dari dua penanggap tadi mengatakan bahwasanya di balik pelemahan KPK ini tidak terlepas dari rencana yang ingin dilanggengkan ke depan maupun yang akan terjadi sekarang ini. Jadi ada rencana-rencana yang kemudian dilakukan untuk melanggengkan rencana yang akan datang ataupun yang sedang terjadi sekarang. Mungkin seperti itu. Mau bertanya boleh? Mau bertanya boleh Kak Misran? Boleh. Saya mau bertanya kepada Kak Fauzi karena beliau kan sering meneliti kebijakan publik ya. Saya mau bertanya seperti ini. Apakah kebijakan atau undang-undang di Indonesia untuk merekrut anggota legislatif kita itu sudah sesuai dengan koridornya berdasarkan demokrasi atau kemajuan politik sampai saat ini? Karena saya rasa ciptaan-ciptaan dari beberapa kebijakan tersebut memunculkan polemik-polemik yang ada di rakyat seperti itu. Salah satunya yaitu adanya 55% para pengusaha yang berada di parlemen. Itu kan tidak sinkron kalau kita lihat. Yang saya ingin sentil itu latar belakang dari para pengusahanya itu seperti apakah? Apakah mereka memang mau merubah arah kebijakan Indonesia menjadi lebih sedikit merepresif rakyat bawah seperti itu. Jadi saya masih sedikit masih banyak kekeliruan di dalam kebijakan tersebut. Mungkin Kak Fauzi bisa membahas secara terperinci. Terima kasih. Oke, silakan Mbak Fauzi ya. Ya, mohon maaf tadi agak sedikit nggak kedengaran soalnya langsung datang hujan deras. Tadi terkait dengan kebijakan pengangkatan ASN melalui jalur CPNS begitu ya atau gimana? Bukan, maksud saya undang-undang untuk menjadi anggota legislatif seperti itu. Karena kan memang ada syarat khusus untuk mereka seperti itu. Dan sehingga mereka itu melewati partai politik juga, kita tidak tahu pendidikan politik seperti apa yang mereka terima seperti itu. Jadi syarat-syarat yang ada di dalam kebijakan tersebut tidak berdasarkan kompetensi mereka, tapi berdasarkan ya mungkin salah satunya apa yang disebut oleh Bud Joyce, yaitu modal finansial yang semakin tinggi untuk masuk ke sektor politik. Ya memang di Indonesia kita lihat jika masuk dalam sektor politik praktis memang membutuhkan biaya atau modal yang sangat tinggi seperti itu. Mungkin ada rencana ke depannya atau melihat bagaimana sih kebijakan untuk masuk dalam parlemen seperti apa menurut Kak Fauzi itu sendiri? Apakah ada kekurangan, apakah ada kelebihannya, kan kita masih belum tahu ya, karena memang arahnya ke Kak Fauzi sebagai pengamat kebijakan parlemen. Masya Allah, ini siapa yang pengamat peneliti? Ya, terima kasih kepada Kak Herdin yang telah bertanya terkait dengan bagaimana kebijakan-kebijakan tadi yang itu legislatif. Menurut saya ya partai politik ini memang semuanya itu siapa saja yang ingin terlibat dalam legislatif itu harus melalui jalur partai politik begitu. Di mana contohnya kita melihat beberapa anggota legislatif ini Suaranya Kak Fauzi. oh ya, mohon maaf.
memiliki modal ekonomi yang kuat, memiliki modal sosial yang kuat, sehingga mereka memiliki power untuk mendapatkan itu semua. Jadi begitu. Jadi terkait dengan mungkin ya ijazah SMA yang minimal ijazah SMA bisa masuk ke dalam ranah legislatif itu sebenarnya sah-sah saja, tapi harusnya partai politik itu harus melakukan seperti pendidikan politik sejak dini atau pendidikan politik bagi kader-kader yang mereka rekrut, sehingga nantinya ketika mereka berada di legislatif itu bisa memiliki kemampuan untuk melakukan upaya-upaya untuk peningkatan kebijakan di Indonesia. Jadi baik itu bagaimana proses penganggaran, bagaimana untuk membuat undang-undang, dan mereka sebenarnya harus paham hal itu. Menurut saya memang perlu adanya revisi beberapa kebijakan terkait dengan contohnya partai politik ini memang harus merekrut orang-orang itu ya melihat kualifikasi begitu. Jangan semata-mata modal ekonomi, sosial dan lainnya mereka langsung mengambil itu untuk dijadikan calon untuk duduk di parlemen begitu. Cukup, Kak? Ya, cukup. Oke, terima kasih banyak atas responnya. Selanjutnya saya lihat tadi ada raise hand. Kak Mia, silakan. Kak Mia, silakan. Iya. Oh, saya raise hand ya? Kayaknya kepencet deh. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih semua pemantik luar biasa. Kegiatan kita pada sore hari ini kembali ya, kita untuk merefleksikan kembali apa sebenarnya makna di balik film dokumentari media arus bawah gitu ya. Biasanya arus bawah gitu mencari sebenarnya yang anti mainstream tentunya ya kayak gitu. Tapi di luar sedikit menambahin di luar apa yang dibicarakan teman-teman tadi, terlepas dari sebenarnya apa KPK dan kenapa dinamikanya sampai saat ini gitu seperti ini gitu. Tadi Prof. Fauzi juga sudah menyampaikan bahwa ini produk reformasi gitu. Artinya kalau memang ini produk reformasi berarti kita reformasinya hari ini gagal, dan tentu inilah yang sebenarnya beyond daripada diskusi pada pada sore hari ini. Nah, kita harus merefleksikan hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi apa sebenarnya agenda politik masa depan yang saat ini sedang digoreng-goreng dan digodok sana sini oleh media gitu, baik media publik maupun media yang lain yang turut serta untuk mendiasporakan gitu ya. Nah, ini apa gitu? Kita harus membaca ya, mau nggak mau kita kaum pemuda kita terlibat baik secara aktif maupun secara pasif gitu. Kita memiliki persepsi politik yang berbeda-beda tentu teman-teman ya gitu. Tapi di luar hal itu semua yang harus kita baca adalah sebenarnya apa sih gitu makna di balik pemretelan seperangkat KPK ini gitu. Nah, apa sebenarnya isu yang diwacanakan untuk agenda politik nasional kita gitu di Indonesia. Dan pertama, kenapa KPK dilemahkan? Yang kedua, kenapa isu yang cenderung dominan ini adalah isu Taliban gitu. Nah, apa sebenarnya dua titik poin selain intinya sama-sama melemahkan, tapi bagaimana menyandingkan dua isu ini, counter wacananya dan akan dimobilisasi seperti apa? Nah, ini kita yang harus kita refleksikan kembali. Nah, mungkin pertama, kenapa sih KPK? Mungkin jelas ya, karena kalau kita di sini kita mengkaitkan dengan isu elektoral gitu, isu elektoral tentu jelas gitu. Apa sebenarnya agenda politik masa depan tahun 2024 ada apa gitu. Nah, backingan di balik semua itu siapa sih sebenarnya yang bergerak gitu. Kalau kita bicara tentang teori patron klien gitu, nah ini sebenarnya siapa yang sedang dipermasalahkan. Tentu teman-teman kita nggak bergerak sendiri. Tadi teman-teman juga sudah menyinggung bagaimana gerakan civil society dan teman-teman media yang memang benar-benar
berjuang secara investigatif sedang mengelola itu gitu. Nah, kita mungkin sebagai saya gitu, sebagai masyarakat biasa, kita sedang menyaksikan sebenarnya dibawa kemana ini isu ini yang akan terus digencarkan, terus digenjot, terus dibumikan, sampai dengan maksudnya tadi juga dipermasalahkan bahasanya film Watchdog juga terlalu tinggi. Tapi terlepas dari itu sebenarnya agenda politik nasional ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Nah, tentu kan ini kalau kita mengaitkan, kita orang awam yang membaca, ada yang membaca ini bagian daripada sandiwara, ataupun bukan sandiwara juga sih, tapi ini merupakan upaya untuk memobilisasi nanti politik elektoral masa depan itu akan kemana gitu. Nah, lagi-lagi ketika sudah tahu framingnya yang nanti seperti apa, tentu orang politik praktis itu akan bekerja kan, tentu dinamika percaturan politik itu akan bekerja di sana. Nah, selain itu, kenapa juga isu Taliban? Nah, mungkin ini juga bisa kita refleksikan, belum lama, belum jauh, kita juga bisa melihat isu HTI, ya gitu, dan isu-isu Islam yang lainnya gitu. Nah, sebenarnya mobilisasi, kenapa isu Taliban gitu? Nah, kemarin kalau kita menyaksikan dari kisahnya HRS kemarin gitu. Nah, secara tidak langsung itu dibaca sebagai bagaimana counter wacana itu dijalankan gitu. Nah, ketika isu dijalankan tentu sebenarnya apa sih makna politik yang akan terus bergejolak gitu. Ketika memang kayak gini, artinya ada fragmentasi politik yang akan bekerja di situ. Disitulah nanti kekuatan itu ya akan sedikitnya ya wajahnya nggak kurang lebih ya nanti sama kayak tahun 2019 kemarin. Pertarungan itu seperti itu gitu. Kalau memang kita merefleksikan lagi, berarti kan artinya di sini memang posisi demokrasi itu memang benar-benar sangat abu-abu ya gitu. Kita selamat atau tidak selamat, tadi juga Kak Sasa tadi bilang KPK apakah akan berhasil atau tidak gitu kan, termasuk tadi juga ini lembaga ad hoc yang akan suatu saat akan hilang gitu, suatu saat akan musnah gitu. Nah, artinya ya tugas kita sebagai kaum muda ya berupaya untuk menjaga itu semua gitu kan. Posisinya kita refleksinya pada hari ini kan berupaya untuk menyelamatkan itu semua. Apakah mungkin Republik ini akan kembali kepada tadi kalau juga sudah disinggung banyak beberapa kali, reformasi kita sedang dipertaruhkan. Nah, ya tugas kaum muda inilah gitu, tugas-tugas kita semua ini yang berupaya untuk meluruskan semua itu melalui jalur yang mana terserah gitu. Itu persepsi teman-teman, itu akan melalui upaya-upaya yang mana. Termasuk mungkin ada yang putus asa, ada yang optimis, itu kan persepsi publik ya gitu. Termasuk teman-teman kita juga punya asumsi tersendiri, tapi di luar itu ketika memang agendanya adalah agenda politik nasional, elektoral gitu kan. Nah, artinya di sini yang harus kita jaga adalah bagaimana menjaga stabilitas sistem itu terus bekerja gitu. Ya, melalui film ini ya saya sepakat juga bahwa ini berupaya untuk salah satu untuk menjaga menjadi satu cahaya yang memang benar-benar bisa kayak semacam menjadi gambaran lah, refleksi, karena ya lagi-lagi ya sumber daya kita kan nggak semua orang pinter gitu, nggak semua orang jadi kaum menengah yang memang dibekali dengan pendidikan yang setara gitu. Tapi di sini berupaya untuk menilik kembali. Kalau memang bagi kita teman-teman anak-anak sosial politik semuanya merasa ini sudah menjadi hal yang lumrah, yang terlalu mainstream. Nah, tapi beda halnya dengan teman-teman yang mungkin terlalu awam dengan isu yang seperti ini. Nah, tapi satu apresiasi yang pasti kita untuk teman-teman Watchdog, teman-teman dokumentari, dan teman-teman media massa ataupun teman-teman wartawan sekaligus ya. Nah, dengan upaya yang seperti ini, isu yang terus digenjatkan, tentu mobilisasi isu itu akan terus bekerja. Dan ya tentu walaupun ujungnya polarisasi politik nanti akan tetap terjadi. Nah, tapi harapannya ya kita tetap ada optimistik bahwa KPK ini ya harus kita yang bela, kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Setidaknya simpatisan masyarakat itu untuk menguatkan legitimasi KPK kembali gitu. Walaupun ya saat ini ya diamburadul, dibredelin seperti itu kan, tapi ya Halo, Kamia, bisa dilanjut? Oke. Nah, mungkin seperti itu aja sih, gitu, nggak panjang ya. Sorry ya, tadi mungkin kepencet raise hand-nya.
Oh ya, terima kasih atas responnya. Selanjutnya tadi saya lihat Mas Danang Kurniawan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih. Sebelumnya terima kasih Mas Bisran. Saya ingin tanya terkait kasus KPK ini kan substansinya adalah bagaimana pelemahan KPK ya. Tadi ada beberapa pemateri yang saya lihat juga cukup tuntas dalam mengulas terkait dengan perjalanan KPK. Yang saya tanyakan pertama adalah bagaimana letak kekuatan KPK di era politik nasional kali ini. Jika kita melihat beberapa kasus pelemahan KPK, memang musuh yang terberat bagi dia adalah terletak pada fit for purpose dari pengajuan kepala KPK itu sendiri. Nah, kalau kita melihat kasus kali ini tentunya berbeda dengan beberapa kasus di era SBY. Kalau kita mau lihat konteksnya kali ini adalah kesalahannya pada saat proses screening terkait fit for purpose kompetensi dari ketua KPK itu sendiri. Lah, yang menjadi pertanyaan kali ini adalah apakah dapat dikuatkan melalui institusi yang dimana nyawa KPK itu tidak lagi berada pada tangan DPR. Sehingga apa? Ketika adanya politik praktis, itu mampu mengubah arah dari KPK itu sendiri. Dan jika kita tahu bahwasanya seharusnya kalau memang ingin KPK sesuai berjalan dengan koridor tidak ada gangguan, di pihak DPR ini harus memberikan narasi-narasi yang mampu membangun KPK. Itu yang pertama. Jadi kita sebagai akademisi ini sudah melihat terkait dengan KPK memang nyawanya ada di tangan DPR. Karena pada saat fit for purpose untuk melihat sebuah ketua pada kasus kali ini adalah letak pada Firly itu tersebut. Ada beberapa dosen saya yang di UMM, dia mengikuti sampai 10 besar namanya Lutfi Kurniawan. Dia sangat kompeten tapi dia keluar dari nama-nama KPK tersebut atau nama ketua. Sehingga subjektivitas terkait kompetensi ini tidak dilihat lagi oleh para politisi yang ada di Senayan terkait dengan Dewan itu tersebut. Sehingga ini akan kontradiksi jika masalah ini tidak selesai. Terus yang kedua, saya pengen melihat dari gesturnya politik saat ini ya. Dalam artian gini, jangan-jangan gaduhnya KPK itu dimanfaatkan untuk melihat siapa pahlawan di balik KPK saat ini. Kita harus melihat dari situ. Dalam artian, oke, kita memiliki trust tinggi terhadap institusi KPK, tapi kita tidak juga melihat dalam artian begini. Ada kasus yang sekiranya memiliki perhatian publik yang sangat besar, akan didesain di mana seorang pahlawan itu sudah disiapkan. Lah, apakah, mohon maaf, KPK juga tergeret pada saat kasus itu? Sehingga dengan melihat dua aspek melalui sistematik pre-proper test dan sebuah sistematik dari politik praktis tersebut, kita dapat melihat fundamental masalah KPK saat ini terlepas dari kasus ini ya. Dalam artian cukupnya masih pelemahan KPK melalui terkait TWK. Kalau terkait dengan zamannya SBY, cicak makan buaya dan lain-lain, kita memang beda pendekatan. Mungkin itu yang bisa dijelaskan oleh pemateri. Tadi ada beberapa Mbak Sani, Bang Herdin, Bang Faisal, sama pengamat kebijakan publik. Saya cukup tersentuh lah. Kalau memang terkait dengan pendekatan kebijakan publik, memang yang paling tinggi itu adalah letaknya adalah politik, teknokratik, dan dilihat dari teknokratik dalam artian di para akademisi dan akhirnya kemudian muncul di tingkat politik itu sendiri. Mau nggak mau ini adalah kebijakan politik yang mau mengembangkan KPK. Mungkin saya pakai dalam dua cara pandang saya sendiri itu aja sih. Terima kasih, moderator. Ya, terima kasih Saudara Mas Danan sudah merespon diskusi kali ini. Mungkin ada di antara pemateri bisa merespon pertanyaan dari Saudara Mas Danan. Silakan.
Aku mau ngerespon, tapi aku sebenarnya mau nanya balik. Bukan nanya balik sih, lebih sekaligus ngejawab pertanyaan yang di chat ya. Kalau ditanya pada akhirnya kita mempertanyakan arah KPK kemana? Arah akhirnya KPK dibubarin nggak sih? Memang itu nggak sih fungsi lembaga negara itu sebagai lembaga negara ad hoc, dan kita ngomongin dari tadi, satu kata yang paling sering muncul dalam diskusi ini adalah independensi. Lembaga negara yang independen. I will give you benefit of the doubt since the beginning. Are KPK really independent since the beginning? Itu pertanyaanku dari awal. Apakah mereka benar-benar lembaga negara yang independen dari awal? Karena penyidik mereka adalah penyidik kepolisian dari awal terbentuknya. Mereka punya orang-orang media, banyak sekali orang media yang akhirnya masuk ke KPK, dan taking employees from different perspective, from different background, itu adalah potensi konflik yang gede. Apakah mereka dari awal memang sudah kuat? Apakah sistem yang terbentuk dari awal memang sudah kuat sampai mereka pada saat mereka seperti ini kita kaget? Atau memang kita dasarnya memang nggak pernah ngelihat itu, kita ngelihat KPK hanya OTT-nya doang. Itu yang pada akhirnya aku pertanyakan kan dari tadi bahasnya soal independensi dan lain sebagainya ya. Terus pertanyaan bahwa kita membebankan semuanya ada di posisi saat ini, kita selalu ngebahas bahwa ini ada di tangannya Firly. Padahal are you really sure that orang-orang yang ada di kepolisian sedari dulu, kepolisian yang dipindah ke KPK sedari dulu, itu nggak kayak Firly? Apakah memang sistemnya inian kayak Firly? Apakah sistemnya dari Firly aja berubahnya? Itu yang akan jadi pertanyaan sebenarnya. Kalau misalnya kita tanya KPK arahnya dibawa kemana, yang pertama menurutku sebenarnya evaluasi internalnya KPK dulu. Apakah KPK benar-benar independen dari awal? Apakah karena hanya dia menjalankan OTT, berhasil melakukan OTT, dia benar-benar lembaga yang benar-benar kuat saat ini? Itu yang pertama kali harus di ini dulu. Apakah sistem dengan memindahkan mereka ke ASN ini bikin mereka jadi kuat? Enggak. Tapi apakah sistem yang lama yang kita coba pertahankan adalah sistem yang kuat juga? Itu yang sebenarnya kemudian jadi pertanyaan. Makanya aku bilang aku menjawab pertanyaan ini dengan pertanyaan lagi. Gitu. Mungkin ada yang mau jawab pertanyaan aku? Ya, saya masuk ya. Untuk beberapa pertanyaan tadi mungkin saya sedikit membahasnya dengan beberapa kalimat saja. Tidak usah panjang-panjang lah, pendek-pendek saja. Bagaimana kita melihat independensi lembaga KPK? Lembaga KPK, kita ini sebagai orang yang bisa mengamati, meneliti, bukan orang yang terlibat di dalam institusi lembaga KPK. Salah satunya ingin tahu bagaimana arah independensi KPK itu, kita harus masuk dalam lembaga institusi itu. Kita lihat tupoksi dari lembaga itu seperti apa, pertama. Yang kedua, apakah real lembaga KPK itu berjalan sesuai dengan tupoksi independensi, penuh tanggung jawab semuanya. Begini, karena di Indonesia ataupun di negara manapun, ada yang namanya lembaga yang sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing. KPK berdiri bukan berdasarkan independensi dan absolut, tidak berani dari lembaga lain untuk mengkoreksi, mengevaluasi lembaga independen seperti KPK. Tapi ada lembaga-lembaga lain seperti BPK dan sebagainya yang bisa mengontrol bagaimana perjalanan independensi KPK itu tersebut. Terima kasih. Mungkin itu PR buat pemerintah, kalau memang bukan KPK ya memang buat tim dari pemerintah ataupun dari legislatif yang bisa mengontrol jalannya tupoksi dari lembaga KPK itu sendiri. Mungkin seperti itu. Dari sisi sektor politiknya, kenapa selalu kebijakan politik yang diambil? Memang pada dasarnya politik itu kita definisikan sebuah keputusan. Tapi bagaimana keputusan itu yang bersifatnya berdasarkan data, berdasarkan hasil data ilmiah, berdasarkan objektif, bukan subjektif belaka. Pada saat ini kan kita lihat keputusan-keputusan politik itu pasti berdasarkan keputusan kepentingan. Kita lihat aja seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Kenapa sih kebijakan-kebijakan yang ada
untuk meloloskan anggota dewan itu berdasarkan modal finansial yang tinggi, tidak berdasarkan kompetensi dan sebagainya seperti itu. Jadi adanya kekeliruan dalam memahami suatu negara dengan mempertanyakan apa fungsi lembaga-lembaga. Tapi sebetulnya memang pada dasarnya kita kekurangan orang-orang yang jujur. Orang-orang pintar banyak sekali yang kuliah di luar negeri dan sebagainya. Yang kembali ke Indonesia pasti di bawah pemerintah kembali, dirangkul sama pemerintah kok, diberikan perjanjian kamu menaungi sektor ini, kamu menaungi sektor ini. Jadi mereka tidak bisa seperti contoh aja kita lihat salah satu aktivis Papua itu saya lupa namanya, perempuan, bagaimana dia bisa mengkritisi pemerintah dan tanda kutip dana beasiswanya dimintain kembali sama negara. Mungkin itu salah satunya PR bagaimana kita bisa memahami suatu negara. Jadi ada beberapa faktor yang saya garis bawahi di sini, yaitu adalah negara, pemerintah, rezim, birokrasi, dan behavior atau perilakunya itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri sudah merespon dari pertanyaan peserta. Baik, saya kembalikan kepada penanya. Dia Lesain, silakan. Silakan, Danan. Halo. Oh ya, terima kasih pemateri. Iya sih Mbak, tadi beberapa yang dimaksud oleh Mbak Mia terkait dengan permasalahan independensi KPK ya. Sebetulnya gini, jika kita mau berbandingkan apple to apple terkait dengan independensi, melihat dari penjelasan Bang Heti, memang kita harus melihat apakah independensi itu dilakukan berdasarkan semestinya oke gitu. Tapi yang cukup menarik dalam kelembagaan KPK terkait independensinya ini adalah pertama, seorang ketua KPK itu memiliki legitimasi kuat. Tapi ketika dia masuk dalam institusi KPK yang independen, dia dipilih melalui konstelasi politik, di mana semua kepentingan akan masuk dalam konstelasi politik itu tersebut. Ini dalam terkait dengan sistematikanya mungkin kita juga bisa melihat apakah itu independensi atau tidak. Yang kemudian kedua, jika kita melihat perbandingan secara kelembagaan di Indonesia juga memiliki lebih dari 10 lembaga yang ad hoc atau independensi. Ada KPPU, Komisi Persaingan Usaha, yang melihat bagaimana pelaku-pelaku usaha, investor dalam memainkan aktivitas ekonomi, dia tidak menyalahi kode etik yang dikeluarkan oleh World Bank dan Indonesia sendiri. Tapi yang menjadi persoalan independensinya di sini adalah kenapa lembaga sebanyak itu yang independensinya hanya KPK yang dipertanyakan. Itu yang menjadi salah satu yang saya maksud tadi adalah ketika ada gaduh di KPK, apakah akan ada pahlawan yang muncul sehingga dia menjadi salah satu figur anti korupsi itu tersebut. Nah, makanya tadi adalah bagaimana KPK ini berperang terkait dengan politik itu sendiri. Apakah KPK harus melakukan sebuah kekuatan power untuk berpolitik agar dia mengamankan independensinya dia? Memang cukup jauh sih ketika KPK berpolitik. Tapi memang jika kita melihat pendekatan Firly tadi, mau tidak mau Firly memang jadi aktor utama dalam TWK ini. Kalau kita mengikuti beberapa narasi yang diberikan oleh ICW dan beberapa akademisi yang ketika kita lihat di layar kaca, memang yang dilihat adalah ini adanya tadi benar internal yang tidak terindependensi. Betul, memang di KPK juga ada, di kepolisian, jaksa penuntut umumnya juga ada di pengadilan negeri. Tapi kita melihat Firly masuk karena proses politik, mau tidak mau fit for protest di situ. Contohnya yang punya MCW, Malang Corruption Watch, Pak Ji Lutfi Kurniawan, dia aktivis Malang korupsi, dia setelah lulus menjadi dosen, dan beberapa kasus Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, dia kontribusi cukup besar korupsi berjamaah di Malang. Tapi kompetensi itu tidak cukup ketika dia melakukan fit for protest di hadapan Dewan yang memiliki legitimasi politisi kuat di situ. Mungkin itu, kalau mau terkait independensinya, independensi KPK di publik memang sangat dipertanyakan. Karena apa? Narasi itu yang membentuk. KPK harus
independen. Tapi coba kita lihat apakah narasi yang sama pada lembaga yang sama juga digaungkan narasi independen yang sama. Gitu. KPPU juga belum bisa berhasil dalam melihat pengawasan persaingan usaha. Itu yang menjadi persoalan. Kenapa UMKM saat ini kalau kita mau bahas independensinya ya, memang ada di situ. Jadi kalau mengindependensi itu memang benar kata Bang Hedin, saya sepakat kita harus masuk dalamnya, tapi sebagai kita masyarakat, gestur politik, gestur presiden, saya takutnya adalah pertama adalah ini adalah bukan maksud pencitraan ya. Dalam artian gini, legitimasi presiden sudah tidak dilihat lagi sebagai kekuatan hukum. Padahal legitimasi yang diberikan oleh presiden kepada publik terkait dengan tidak boleh dipecat itu sudah menjadi kekuatan hukum yang dimana masuk dalam beberapa, dalam artian isu strategis lah dalam penyusunan itu bisa menjadi salah satu usulan dalam intinya dukungan atau penolakan jika kita melihat teorinya Adam Smith dan lain-lain dalam proses politik. Mungkin itu sih yang terkait dengan pertanyaan dari pertanyaan tadi, kita membandingkan independensi yang ada di lembaga-lembaga di negara induk kita sendiri. Mungkin itu aja sih. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih atas responnya oleh Mas Danan. Selanjutnya tadi ada saya lihat resen oleh saudara Abdul Hashim. Silakan. Oh ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih moderator, masih ada waktu nggak sih? Masih. Masih ya. Oke, ya baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi gini, saya sangat bersyukur sekali bisa bergabung di sini. Saya sudah mendengar beberapa paparan dari pemateri, kakak-kakak pemateri. Ini luar biasa sekali ya. Mengenai konflik yang terjadi terhadap KPK saat ini, artinya saya sebagai masyarakat sipil, masyarakat awam, melihat bahwa KPK ini adalah dampak dari RUU KPK nomor 19 kemarin. Ini adalah dampak dari itu. Kita tidak bisa memungkiri bahwa KPK saat ini telah berada pada ambang yang sangat mengkhawatirkan. Mengingat kondisi negara Indonesia ini merupakan salah satu negara yang korup ya, bisa dikatakan korup lah. Bahkan Prof. Mahfud MD juga mengatakan bahwa korupsi di Indonesia saat ini itu jauh lebih parah dibanding pada masa pemerintahan Soeharto. Lagi-lagi hal ini kan terjadi akibat dari hasil atau produk dari pemerintah. Dalam hal ini eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sebagai seorang masyarakat, saya justru merasa sangat geram. Sangat merasa merasa geram karena konflik ini tidak pernah ada akhirnya, tidak pernah berujung, selalu berkelanjutan. Yang menjadi pertanyaan, menjadi tugas kita sekarang saat ini adalah bagaimana sih kita memberi pemahaman terhadap masyarakat umum akibat dari produksi hukum yang dilahirkan oleh wakil-wakil kita di parlemen. Apalagi kita menghadapi pemilihan ke depan lagi, otomatis ini akan semakin menjadi. Jadi mungkin saya kira demikian. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas respon yang telah disampaikan Abdul Hashim.
Selanjutnya karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin dari beberapa pemateri memberikan statement, masing-masing diberi waktu 1 menit last statement. Mungkin dimulai dari Kak Herdin, silakan. Aku ya. Bisiran. Siapa nih duluan nih? Saya bentar. Enggak sampai 5 menit, cuma 1 menit saja. Mungkin karena kita dibatasi oleh waktu ya, Samsun, mungkin nilai waktu kita bisa diskusi. Karena kita dibatasi oleh waktu, jadi mungkin saya memberikan kesempatan kepada pemateri sebagai the last statement. Mungkin dimulai dari Bang Herdin. Silakan, 1 menit. WC dia. Oh ya, bisa dilanjutkan Bang Sarul, silakan. Oke. Aku nggak 1 menit ya, aku beberapa menit. Gak apa-apa ya. Maghrib. Bertabrakan gitu. Aku beberapa menit ya. Maghrib. Ya, lanjut Pak. Oke, lanjut. Karena dari tadi aku pikir setelah perdebatan yang sangat yang hanya melibatkan beberapa orang, nanti beberapa pemantik masih bisa merespon. Makanya aku dari tadi diam dulu, menunggu yang lain ngomong dulu. Ternyata katanya waktunya sudah habis, padahal kita yang lain juga belum terlalu menanggapi. Jadi aku 5 menit ya, moderator. Ya, lanjut. Gimana? Lanjut 3. Oke. Jadi aku mungkin menanggapi beberapa hal yang sebenarnya sudah aku tunggu-tunggu untuk menanggapi, cuman karena sangat ini jadi aku belum mau menanggapi. Oke. Jadi mungkin ada beberapa hal ya, tapi cepat-cepat aja. Yang pertama, misalnya terkait dengan perdebatan tentang KPK adalah lembaga ad hoc. Artinya dia lembaga yang bisa sementara, bisa dibubarkan ketika lembaga yang tak lagi dibutuhkan. Kan pertanyaan yang muncul kemudian adalah sampai kapan lembaga ini tak lagi dibutuhkan? Bukankah lembaga ini didirikan justru karena pada saat itu kinerja lembaga kejaksaan dan lembaga kepolisian tidak terlalu efisien dalam menangani korupsi sehingga lembaga ini dihadirkan. Itu kan motif didirikannya KPK. Jadi kita bisa ngomong bahwa selama KPK ini masih ada, berarti selama korupsi masih ada, secara otomatis KPK ini tetap akan ada. Jadi kata ad hoc itu, saya pernah beberapa kali diskusi tentang KPK dengan teman-teman, tapi saya tidak menemukan kata ad hoc itu yang dimuat dalam undang-undang KPK. Jadi yang ada itu, yang setahu saya, dalam penjelasan undang-undang, KPK itu adalah lembaga pemberantasan korupsi, yang dalam menjalankan tugasnya itu bersifat independen, tidak dipengaruhi kekuasaan manapun. Saya tidak mendukung kata ad hoc di situ. Artinya bahwa lembaga ini akan tetap hidup. Meskipun sampai sekarang ini orang kemudian mempertanyakan tentang sifat independensinya. Oke. Aku menjelaskan sendiri bahwa lembaga KPK ini kan sebenarnya didirikan awalnya dia tidak di bawah kekuasaan manapun, eksekutif pun tidak. Tapi karena menurut beberapa kajian pemerintah, KPK dianggap terlalu berlebihan tugasnya, terkadang melakukan OTT yang terlalu berlebihan sehingga KPK ini kemudian undang-undang KPK kemudian direvisi dan KPK adalah salah satu lembaga dimasukkan dalam unsur di bawah naungan eksekutif. Nah itulah dari sini justru aku melihat independensi KPK mulai tidak dipertanyakan karena lembaga KPK yang seharusnya tidak diintervensi kekuasaan manapun sebagaimana asal usul didirikan justru saat ini dimasukkan sebagai bagian dari ranah lembaga di bawah ranah lembaga eksekutif. Nah, mungkin sedikit itu aja sih. Jadi aku tetap beranggapan bahwa jangan pernah gunakan KPK, jangan pernah beranggapan KPK sebagai lembaga ad hoc yang dia bisa dibubarkan, tapi yang kita berpikirkan adalah
KPK ini sebagai lembaga pemberantasan korupsi dan dia akan tetap ada sampai korupsi itu, perilaku korupsi itu sudah tidak ada, baru KPK ini bisa dibubarkan, sudah tidak dibutuhkan. Jadi mungkin demikian. Oke, terima kasih Pak Sarul. Selanjutnya saya Masuk Kak Misran. Faisal sebagai closing statement. Iya. Kak Faisal ya. Silakan Kak Faisal. Oke, makasih Mas Edwin duluan ya, nggak apa-apa ya. Ya monggo. 1 menit ya moderator terkait berbagai macam hal tadi yang teman-teman sudah diskusikan. Saya menyimak bahwa hal-hal itu ternyata sudah menjadi perhatian utama teman-teman hari ini, dan saya mengapresiasi itu sebagai masyarakat sipil. Artinya kawan-kawan hari ini tidak menjadi kawan-kawan yang bisu ataupun yang buta akan kenyataan yang ada. Dan saya lihat pandangan teman-teman mengenai hal itu sangat kritis dan itu menjadi apresiasi bagi saya. Apresiasi saya untuk kawan-kawan. Nah, terkait kembali ke film tadi, saya juga mengapresiasi ya, tidak hanya mengkritik. Tadi di awal mungkin saya mengkritik, kemudian saya menjadi kesempatan untuk mengapresiasi. Nah, saya mengapresiasi karena maaf Kak Sarul, speakernya. Oke, film ini dirilis sangat cepat gitu. Jika kita melihat film dari Watch Dogs sebelumnya, ya Kinipan itu prosesnya juga cukup panjang. Ada dari bulan Agustus sampai bulan Maret baru rilis, dan ini ternyata film yang sangat cepat rilisnya. Itu merupakan sebuah apresiasi karena memproduksi film seperti ini tidaklah mudah gitu kan. Tapi mungkin karena Kinipan tadi skupnya cukup luas di beberapa provinsi dan ini hanya di pusat saja. Makanya kita patut apresiasi juga. Nah, selain itu kawan-kawan, dari diskusi yang teman-teman sudah sampaikan tadi, dari pandangan-pandangan kawan-kawan partisipan juga, saya melihat memang pada hari ini kita berkesimpulan bahwa KPK hari ini sedang menghadapi yang namanya grand design dari pihak kekuasaan. Nah, hal ini juga saya temukan dari pendapat-pendapat ahli yang disampaikan oleh Irman Putra Sidin di dalam di dalam wawancaranya bersama Karni Ilyas. Beliau menyampaikan bahwasanya memang hal ini menjadi sebuah grand design ya di periode kedua ini, di mana geliat daripada pelemahan KPK itu dari tahun 2014 hingga tahun 2019 pada awalnya mengalami beberapa episode cicak buaya selanjutnya, dan kemudian pada tahun 2019 dengan penguatan konsolidasi perpolitikan nasional kepada satu kubu sehingga melanggengkan yang namanya revisi Undang-Undang KPK, dan daya upaya segala macam dari elemen masyarakat juga ternyata terpental juga. Dan pada hari itu juga Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR RI mengesahkannya dengan didukung oleh beberapa kawan-kawan parlemen di sana. Nah, hal ini juga meyakini kita bahwasanya ada kepentingan-kepentingan terlepas daripada kepentingan pemilihan election tadi yang disinggung beberapa kawan-kawan sebelumnya untuk ke depan tahun 2024 dan juga tahun-tahun selanjutnya. Terlepas daripada itu juga Irman Putra Sidin mengatakan bahwasanya bernegara ini yang paling penting itu dasarnya adalah ekonomi. Nah, banyak sekali kita melihat bahwa pemberantasan korupsi saat ini itu singkungannya atau cross-nya itu pasti ke ranah ekonomi. Nah, mungkin karena pemerintah kita saat ini membuka pintu selebar-lebarnya kepada pihak investor, ini merupakan sebuah perjanjian politik dari pihak pemerintah yang dalam hal ini government untuk bekerjasama dalam bisnis, bekerjasama dengan investor dalam hal ini untuk mengamankan proyek-proyek selanjutnya ya. Salah satunya mungkin yang paling besar itu proyek anggaran negara adalah pembangunan infrastruktur dan pembangunan ibu kota negara. Nah, jadi grand design ini sama-sama kita sadari, dan hari ini juga tidak hanya pelemahan KPK kawan-kawan, perlu perhatian lebih lanjut juga terkait pelemahan gerakan kita, yang dimana kawan-kawan hari ini sudah tersandra dengan berbagai macam rancangan undang-undang yang bakalan digodok, yang kemungkinan besar itu bakalan merugikan kita sebagai warga negara untuk berdiskusi ataupun untuk menyampaikan kritik-kritik kita nanti ke depannya. Nah, jadi kesimpulannya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya mengapresiasi apa karya daripada Watchdog ini, dan kemudian yang seperti saya bilang tadi, ini merupakan sebuah
apa istilahnya itu sebuah monumen sejarah lah dari Watchdog yang sifatnya digital, bahwa ada ketidakadilan yang terjadi di negara ini, dan teman-teman menyadari bahwasanya ini merupakan sebuah grand design yang sifatnya baik itu politik, baik itu hukum dan segala macam. Teman-teman sudah menyinggungnya tadi, dan menurut saya kesadaran-kesadaran inilah yang perlu dipupuk nanti ke depannya, sehingga menjadi sebuah apa ya, yang seperti yang saya bahasakan di komentar saya kemarin, seperti bonggol pisang yang tidak pernah layu untuk memeluk bumi gitu. Jadi bonggol pisang yang katakanlah ketika mungkin beberapa kawan-kawan sudah terlibat dalam apa politik praktis hari ini, seperti yang kita saksikan beberapa hari yang lalu, teman-teman Cipayung bahkan mengapresiasi tindakan Firly ini kan merupakan penistaan terhadap keadilan, penistaan terhadap pergerakan kita. Nah, jadi teman-teman yang udah busuk itu biarlah busuk, dan yakinlah tunas-tunas yang nanti muncul akan menjadi tunas-tunas yang membesar dan menjadikan buah-buah perlawanan yang insya Allah akan membuahkan hasil untuk menjaga kedaulatan daripada reformasi yang kita perjuangkan, dan kedaulatan daripada hak-hak kenegaraan maupun hak-hak hukum yang terinjak-injak pada kenyataannya saat ini. Mungkin itu saja, Mas Moderator, Kak Misran, dan kawan-kawan semua. Terima kasih. Kak Faisal, selanjutnya saya persilakan Kak Herdin. 1 menit. Oke, ya. Iya, sebentar aja kok, enggak lama-lama. Saya ingin menjelaskan. Saya di akhir diskusi sepakat dengan pernyataan Kak Pora tadi ya, karena ad hoc itu berbeda dengan independensi. Karena ad hoc itu berjalan berdasarkan jika ada masalah, baru mulai mereka, lembaga itu mulai bergerak. Kalau tidak ada permasalahan, mereka tidak akan bergerak. Kalau lembaga KPK ini kan yang sifatnya independen, selalu bergerak kapanpun. Karena korupsi bukan jadi masalah yang datang dan pergi, tapi seterusnya pasti ada faktor-faktor dari korupsi itu pasti semakin banyak. Mungkin closing statement saya, sehat-sehat selalu, jangan apatis terhadap perkembangan politik sampai saat ini dan masa yang akan datang. Teruslah berkarya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Herdin. Selanjutnya Kak Fauzi, silakan. Ya baik. Terima kasih teman-teman atas diskusi pada sore hari ini. Dari saya melihat sepak terjang KPK yang dihadirkan oleh Watchdog melalui film Endgame ini memberikan kita gambaran bahwa lembaga ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga diharapkan lembaga ini harus dikuatkan kembali dengan merespon segala macam persoalan dengan beragam cara untuk lembaga ini tetap eksis gitu teman-teman, sehingga tidak ada lagi persoalan terkait seperti apa yang ditampilkan oleh film dari Endgame ini. Contohnya menyangkut pelanggaran konstitusi, menyangkut kebebasan beragama, berpikir, memecahkan belah bangsa, dan sebagainya. Itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Ya, baik. Terima kasih atas closing statement-nya. Mungkin sampai di sini diskusi kita hari ini. Mungkin pemateri Kak Sani dengan Kak Jaswili sudah diwakili oleh pemateri yang lainnya karena kita dibatasi oleh waktu. Sekarang juga sudah maghrib. Mungkin kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mungkin dalam waktu kita bisa diskusi lebih jauh lagi. Saya sebagai moderator tidak berdiri. Saya kembalikan kepada Kak Hengki. Apabila ada kesalahan saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Hengki, silakan diambil alih kalau misalnya mau ambil dokumentasi dan lain sebagainya. Mungkin nggak ada ya, silakan kalau misalnya tidak ada lagi kita selesaikan. Mana Bang Herdin? Ini tidak ada dokumentasinya? Ya sepertinya sudah ini. Oh ya, kalau begitu kita dokumentasinya nanti semua ke RBK ya, kita foto bareng. Foto-foto, cara ngerekam gimana ini? Raja. Maghrib. Foto-foto. Kan kamera. Maghrib. 1, 2, 3.
Nggak bisa. Mana? Aduh, mau kok ini. Keren. Video kan?